Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube Richard Dermawan. Pada video hari ini kita akan membahas saham-saham yang ada di Indonesia secara khusus menggunakan pendekatan teknikal analisa. Pada video hari ini kita akan langsung saja membahas 4 saham yang kiranya menarik untuk teman-teman perhatikan beberapa waktu ke depan. Untuk saham pertama yang akan kita bahas hari ini adalah Telkom. Telkom pada closing Jumat lalu ditutup menguat 1,01%, kembali menyentuh area resisten dan closing tepat di resisten di 4010. Beberapa waktu yang lalu, tepatnya di 24 Februari, sebenarnya Telkom sudah berhasil close di atas area resistennya dengan closing di area 4040. Tapi sayangnya terdapat false break hingga akhirnya saham Telkom dari area 4010, 4040 kemudian turun dan kembali ke area supportnya. Di mana area supportnya kita letakkan di area 3890 sampai area 3840. Dan ternyata ketika menyentuh area supportnya, saham Telkom kembali menguat. Dan kalau kita ukur, setelah menyentuh area support di kisaran 3850, saham Telkom sudah kembali naik 3,94%. Untuk polanya masih sama ya teman-teman, ascending triangle. Ketika bisa break lagi kita akan lihat apakah akan kembali false atau malah breakout yang kali ini jauh lebih baik. Bisa kita lihat juga memang dari sisi volume ketika false break dan turun koreksinya volumenya cenderung kecil aja, dan 3 hari terakhir sudah kembali diisi oleh volume yang lumayan baik ya teman-teman. Sehingga kalau bisa breakout dari 4010 tentu potensinya bisa mengalami kenaikan lanjutan ke area 4450. Jadi silahkan teman-teman perhatikan area support dan area resisten. Kalau misalnya dikasih kesempatan turun sampai area 3950, silahkan untuk buy on weakness. Kalau misalnya ternyata lanjut turun kembali ke 3840, silahkan teman-teman pantau. Karena seperti kita lihat bahwa ascending triangle ini memiliki area trendline, sehingga kalau sampai turun ke bawah mendekati area trendline pun masih bisa kita pantau. Jadi silahkan teman-teman perhatikan area support dan resisten daripada saham Telkom. Untuk saham kedua yang akan kita bahas hari ini adalah Medco. Saham Medco Energi Internasional pada closing Jumat lalu ditutup mengalami koreksi tipis. Koreksi tipis sebesar 0,49% dengan area low menyentuh area 995 dan closingnya di 1020. Seperti yang kita lihat bersama beberapa waktu yang lalu, tepatnya di tanggal 23 Februari, saham Medco low-nya sempat menyentuh area 1020, kemudian mantul cukup kencang sampai setidaknya ke area 1170. Dan ternyata kenaikannya tidak berlangsung lama, dan akhirnya dalam sekitar seminggu ataupun lebih mengalami penurunan kembali dan menuju ke area supportnya. Support Medco yang sekarang ada di area 1015 sampai 985. Seperti yang bisa kita lihat, kita udah tandain ada 3 kali setidaknya Medco mampu bertahan di atas area 1000-nya. Dan kita akan tunggu pada perdagangan mendatang, baik pada Senin esok ataupun pada beberapa waktu ke depan, apakah saham Medco kembali mampu melanjutkan penguatannya. Untuk area resisten terdekat tentu akan menguji area 1100, yang dimana area 1100 dan 1070 adalah area support. Setelah area support tertembus, maka area support akan menjadi area resisten. Kita akan pantau bersama ya teman-teman, apakah Medco mampu tertahan di 985 atau malah mengalami penurunan kembali. Kalau ternyata Medco-nya lanjut turun, tentu ada potensi setidaknya menuju ke area 950 atau bahkan ke 850.
Jadi silahkan teman-teman pantau untuk area support dan area resisten daripada saham Medco. Dan untuk saham ketiga yang akan kita pantau pada hari ini adalah ISAT. PT Indosat ya teman-teman. Pada perdagangan Jumat lalu ditutup closingnya doji ya teman-teman. Doji di atas area 7000 atau closingnya tepat di 7000, di atas area support di atas area resistennya di 6975. Saham ISAT sendiri beberapa waktu yang lalu telah mengkonfirmasi sebuah pola, yaitu cup and handle pattern, yang artinya pola ini berpotensi untuk melanjutkan kenaikannya setidaknya menuju ke area 7600. Dan dalam prosesnya menuju ke area 7600, ternyata ISAT menemui area resisten kurang lebih di area 6975. Dan yang menarik adalah ketika ISAT mengalami koreksi, ini menjadi sebuah hal yang sangat menarik karena malah membuat sebuah pola lanjutan. Di sebelah kiri ini adalah left shoulder, lalu yang di sini adalah head-nya, hingga menyentuh area low di 5275. Lalu yang di sebelah kanan ini adalah area right shoulder-nya. Area right shoulder-nya sendiri hanya menyentuh area low sampai 6500, sebuah angka psikologis juga, sebelum akhirnya kembali melanjutkan penguatannya. Bisa teman-teman pantau ketika menyentuh area resisten di 7000 atau 6975, saham ISAT kemudian turun, tapi bisa teman-teman lihat volumenya hampir tidak ada. Ketika naik volumenya besar-besar dan ketika turun volumenya kecil aja, sehingga kalau misalnya kita lihat ada potensi untuk kembali melanjutkan kenaikan, bahkan sudah berhasil breakout area 7000-nya. Untuk potensi kenaikan kita akan ukur bersama dari 5275 sampai ke area 6975. Lalu kita letakkan di atas area breakout-nya. Maaf teman-teman, kita letakkan di atas area breakout-nya. Maka bisa kita lihat bersama ada potensi untuk kembali menguat menuju ke area kisaran 8700. Posisinya saat ini sudah terkonfirmasi breakout ya teman-teman, dan untuk area support terdekat sebenarnya area neckline-nya kita bisa spare sampai area 6800. Jadi kalau ISAT-nya dikasih kesempatan koreksi sampai 6800, sebenarnya area tersebut cukup baik untuk bisa kita gunakan sebagai area buy on weakness, baik di 6825 ataupun di area 6800. Dengan target yang pertama adalah menyelesaikan cup and handle-nya dulu di area 7600, serta berpotensi melanjutkan kenaikan menuju ke area 8700. Jadi silahkan teman-teman perhatikan area support dan resisten dari ISAT. Dan untuk saham terakhir yang akan kita bahas pada video hari ini adalah S Hardware. Saham S Hardware pada perdagangan yang lalu ditutup doji teman-teman. Sebelumnya S Hardware sempat membentuk cup and handle dalam kondisi yang lumayan besar ya teman-teman. Dan sudah berhasil breakout area 550. Sayangnya false break ya teman-teman, sehingga akhirnya kembali mengalami penurunan. Kalau kita tarik sebuah garis trendline, terlihat bahwa S Hardware ketika false break dan kembali turun, kembali masuk kepada area supportnya di kisaran 482. Di sini kita bisa tandain untuk area support dari S Hardware dari 490 sampai area kisaran 476. Kita akan tandain support.
490 sampai area 478. Dan yang menarik adalah teman-teman, selain menyentuh area support, ternyata S Hardware juga memiliki area trendline. Sehingga ada potensi tertahan dikarenakan area supportnya bertepatan dengan area trendline. Untuk potensinya tentu ada potensi bagi S Hardware kembali menguat menuju ke area 550. Dan kalau dari pola yang terbentuk ketika dia false break dari 550 dan kembali turun, maka ini berpotensi menjadi ascending triangle. Memang ascending triangle-nya harus dikonfirmasi dulu dengan berhasil breakout 550 disertai dengan volume ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau buy on weakness bisa pantau area 490, 478. Kalau misalnya turun, ada potensi untuk saham S Hardware kembali ke area 450-an. Untuk teman-teman yang mau buy on breakout, silahkan pantau area resisten di area 550. Kalau misalnya terkonfirmasi breakout, volumenya juga bagus, silahkan teman-teman buy on breakout disesuaikan dengan trading plan masing-masing. Jadi silahkan teman-teman pantau untuk S Hardware baik untuk area support dan area resisten terdekat. Jadi pada video hari ini kita ada bahas kurang lebih 4 saham. Yang pertama saham Telkom, yang kedua saham Medco, yang ketiga ISAT, dan yang terakhir adalah S Hardware. Disclaimer on, untuk semua saham yang saya sebutkan pada video hari ini bukan ajakan menjual atau membeli, bukan juga rekomendasi. Silahkan teman-teman pantau, teman-teman analisa kembali, silahkan cek dari cek kembali. Kalau tidak sesuai dengan analisa teman-teman, silahkan di skip dan cari saham lainnya. Jangan lupa untuk support channel ini dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.